Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bersama berbagai nikmat. Mulai daripada nikmat kehidupan ini, Allah berikan pula kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, tak lupa kita yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, tepat kita hari ini berada pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah. Peristiwa hijrah Bapak dan Ibu merupakan salah satu peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Peristiwa hijrah bukan hanya sebatas menyelamatkan nyawa, tidak hanya dalam rangka menyelamatkan jiwa, harta, dan diri manusia pada saat itu, akan tetapi peristiwa hijrah adalah dalam rangka upaya menyebarkan dakwah Islam, kemudian dalam rangka menjaga bahwa kalimat tauhid senantiasa hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, di antara pesan kita dalam menghadapi pergantian tahun ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, sebagaimana yang kita bacakan di dalam muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, menyiapkan perkara apa yang telah dilakukan untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang saya muliakan, dalam ayat ini jelas pesan Allah kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, mari kita memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, harta benda yang kita kumpulkan hari ini, pangkat jabatan yang kita pikul hari ini, keluarga yang Allah titipkan kepada kita hari ini, tidak satu pun yang akan bersama dengan kita menghadap kepada Allah
Nabi mengatakan 3 perkara yang akan menemani mengantarkan seorang jenazah ke kuburnya. 2 kata Nabi dipastikan akan kembali kepada dunianya, sementara 1 yang akan kekal abadi. Keluarga kita, anak istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, kemudian juga harta benda yang kita kumpulkan semasa hidup, semuanya akan kembali kepada dunianya, sementara kita akan bersama dengan amal ibadah kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena itu Bapak Ibu, takwa perlu untuk selalu kita tumbuhkan dalam diri kita, selalu kita pupuk, sehingga di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berpesan dalam ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap individu, setiap insan, setiap manusia memperhatikan dan menyiapkan apa yang mereka bawa untuk hari akhirat. Bapak Ibu jemaah subuh yang saya muliakan, seperti tadi kita gambarkan, yang kita bawa bukan harta, yang kita bawa tidak pangkat kedudukan, yang kita bawa ke akhirat menghadap Allah bukan keluarga kita, tetapi yang akan kita bawa menghadap Allah itu adalah amal ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, dunia yang Allah berikan kepada kita hari ini, kesempatan hidup pada saat ini merupakan salah satu modal bagi kita bersama untuk mengumpulkan, untuk menginvestasikan dan menyiapkan sebanyak-banyaknya amal. Ad-dunya yaumul amal wal akhirah yaumul jaza. Dunia kita jadikan sebagai tempat beramal, sementara kelak di akhirat kita akan menuai apa yang sudah kita tanam semasa hidup kita di dunia. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, perlu adanya muhasabah, perlu adanya introspeksi diri. Umar bin Khattab satu kali pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum an tuwazana alaikum. Hitung-hitunglah dirimu, hisap-hisaplah dirimu masing-masing sebelum nanti kita dihitung di hadapan Allah. Timbang-timbanglah amalmu. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, kita mengalami betapa dan berapa banyak amal ibadah kita bila dibandingkan dengan dosa-dosa kita, maka bisa kita timbang-timbang. Andaikan hari ini kita wafat, sudahkah layak kita untuk masuk ke dalam surganya Allah? Atau sebaliknya, bila belum layak Bapak dan Ibu, ini kesempatan kita. Di awal tahun ini kita berniat, kita bertekad untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Karena orang yang berhijrah, kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala sesuatu yang diperintahkan itu yang mereka lakukan, sementara yang dilarang Allah mereka tinggalkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang kedua yang mesti kita lakukan hari ini dalam rangka melihat bagaimana hidup kita esok, di samping kita memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi diri, berkaca, bertanya kepada diri kita masing-masing, adalah dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, akan menjadi sia-sia kalau kita hanya mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Kita ingat bahwa dulu kita pernah bersalah, kita pernah berdosa, mungkin dosa kepada Allah, perintah yang kita tinggalkan, sementara larangan yang kita lakukan. Atau mungkin terkait dengan perkara kita sesama manusia, mungkin kita pernah dengan lidah kita menyakiti orang lain, atau mungkin pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, atau mungkin kita pernah menyinggung perasaan orang lain. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, alangkah lebih baik bila di saat kita sudah melakukan introspeksi diri, memuhasabah diri kita masing-masing, kemudian kita lanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah,
Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Kullu bani adam al khata' wa khairul khata'it taibin. Setiap bani Adam, kata Nabi, adalah orang yang bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, mari selalu kita bertaubat. Jangan menunggu nanti kalau sudah umur 70. Jangan menunggu kita tua. Kenapa? Tidak ada yang menjamin kita akan sampai kepada usia itu. Boleh jadi kalau subuh hari ini Bapak Ibu kita masih dapat hadir, badan kita sehat, kaki kita kuat, tangan kita masih bisa mengayunkan untuk datang ke masjid ini. Tidak ada yang dapat menduga, tidak ada alat yang dapat mendeteksi kapan, di mana, dan bagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Bapak Ibu, kematian jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Orang dipotong tangan belum tentu mati Bapak Ibu. Betapa banyak saudara kita yang tidak punya tangan tapi mereka tetap hidup. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin, kematian tidak melihat itu. Kan tetapi kematian adalah sesuatu yang amat sangat dekat dengan kehidupan kita. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan ketika beliau bertanya kepada para muridnya, apa sesuatu yang paling dekat? Maka kemudian para murid Imam Al-Ghazali menjawab, ada yang mengatakan aku dekat dengan orang tuaku, aku dekat dengan keluargaku, ada yang mengatakan aku dekat dengan baju yang aku pakai, ada yang mengatakan aku dekat dengan rumahku, dan lain-lain. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali, yang beliau maksudkan adalah yang paling dekat dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah kematian kita masing-masing. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Kita mungkin banyak mendengar ketika kita bertakziah teman kita, kawan kita, saudara kita, ataupun keluarga kita paginya masih nelpon, ditanya keadaannya baik-baik saja, masih tertawa bersama dengan kita, masih ketemu dengan kita dalam pekerjaan. Tetapi kematian, maut adalah rahasia Allah, maka tidak ada satupun manusia yang diberitahu sebelumnya. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, selagi masih ada nyawa di kandung badan, selagi masih bisa kita bernapas hari ini, mari kita gunakan ibu bapak untuk memperbanyak muhasabah diri kita, memperbanyak mengintrospeksi diri, serta memperbanyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kita selalu bertaubat, Allah akan bukakan pintu ampunan untuk kita. Yakinlah Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampunkan kecuali satu saja, dosa mempersekutukan Allah. Mudah-mudahan betapapun pahitnya hidup ini Bapak Ibu, betapapun kita di dunia ini memiliki berbagai persoalan, jangan sampai menduakan Allah, jangan sampai mempersekutukan Allah. Kalaulah selain daripada dosa itu, maka Allah berjanji akan memberikan ampunan kepada hambanya selama mereka datang kepada Allah betul-betul dengan taubat nasuha. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, momentum pergantian tahun yang hari ini kita masuki Bapak dan Ibu, dua hal ini saya kira sangat penting. Karena bagaimanapun tidak akan selamanya kita hidup ini di dunia. Kehidupan di dunia ini hanya bahagian daripada siklus kehidupan yang kekal abadi. Dulu kita hidup di alam roh, kita hidup kemudian di alam rahim, kemudian hari ini kita masuk stasiun terminal ketiga, kita hidup di alam dunia. Akan ada beberapa tahap kehidupan lagi Bapak dan Ibu. Kematian yang sangat dekat dengan kehidupan kita bukanlah akhir dari segala-galanya, akan tetapi adalah gerbang awal untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Orang hidup di alam barzah tidak pernah mati-mati lagi, dia menunggu nanti dibangkitkan saja. Dia hidup di alam barzah, tetapi nanti ketika sudah sampai kepada yaumul ba'ats, ditiupkan sangkakala untuk kedua kali oleh malaikat Israfil. Yang pertama untuk menandakan terjadinya kiamat besar, kemudian nanti semua makhluk meninggal, mati, yang hidup akan mati, maka kemudian Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kedua kali.
Orang yang pernah hidup di muka bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah. Karena itu Bapak dan Ibu, orang yang hidup di alam barzah, mereka tidak mati, tapi sesungguhnya mereka hidup, kemudian nanti menunggu hari di mana semua umat manusia akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, seperti yang disebutkan oleh Nabi, orang yang paling cerdas kata Nabi adalah mereka yang banyak ingat kematian. Ingat-ingatlah Bapak dan Ibu, tidak selamanya kita hidup di dunia. Kalau hari ini kita masih hidup, maka ingat satu masa kita akan wafat. Untuk itu, kalau sudah wafat tidak bisa lagi beramal. Maka selagi kita hidup, beramallah sebanyak-banyaknya, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya kepada siapa saja. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Oh, ini teman kita, keluarga kita, wajar kita buat baik. Tapi ada orang yang berbuat baik tanpa pamrih, dia tidak kenal dengan orang itu lalu dia bantu. Itu memiliki nilai yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kita memberi, kita membantu orang yang kita kenal. Boleh jadi karena kita segan dengan dia, atau kita ingin sesuatu balasan daripada dia. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal, bertemu sekali kita bantu, ataupun kita tidak pernah mengharapkan apa-apa dari bantuan kita, tentu ini akan lebih baik, yang akan menjadi nilai ibadah kita sebagai tabungan amal kebaikan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka kemudian Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin wa yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bapak Ibu, kita mesti berubah. Kita mesti menatap masa depan kita dengan lebih baik. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib kita. Allah tidak akan merubah kita dari menjadi orang yang baik selama tidak pernah kita usahakan untuk itu. Karena itu perubahan mesti kita mulai dari diri kita masing-masing. Kalau ingin jadi ahli surga, usaha untuk itu. Kalau ingin kita mendapatkan ridho Allah, berusahalah untuk itu. Namun sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak pernah berupaya untuk merubah dirinya, dia hanya berharap Allah yang merubah. Allah katakan dalam ayat itu, Allah tidak akan pernah merubah kita menjadi orang taat kalau kita tidak pernah mau untuk taat, kalau kita tidak pernah usaha untuk taat. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, mari kita melakukan perubahan, mari kita berhijrah di jalan Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, momentum Muharram ini sangat erat hubungannya dengan peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kata para ulama, hijrah itu ada dua macamnya. Yang pertama hijrah makaniyah, berpindah tempat. Maka ketika misalnya di sebuah negeri, di sebuah negara, di sebuah tempat tinggal, kemudian kita tidak merasa aman di situ, maka sebenarnya dibolehkan dulu pada masa Nabi untuk meninggalkan negeri itu. Tapi Bapak Ibu, ketika tahun ke-8 setelah Nabi hijrah, Nabi kan hidup di Madinah itu lebih kurang 10 tahun. Tahun ke-8 Nabi balik lagi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, kota kelahiran beliau, tempat beliau dilahirkan di situ. Kemudian ketika setelah ditaklukkan kota Mekah, kata Nabi, la hijrata ba'da fathi. Tidak ada hijrah lagi dalam arti meninggalkan sebuah negeri karena menyelamatkan diri, menyelamatkan akidah setelah adanya penaklukan kota Mekah. Lalu Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian kata para ulama, ada yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu ada 3 macamnya. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah. Dalam kaitan hijrah ini Bapak Ibu, kita merubah, memperbaiki, menyempurnakan i'tiqadiyah. Apa yang dimaksud dengan i'tiqadiyah? Keyakinan. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin saja dalam keyakinan kita kepada Allah mungkin ada yang bercampur dengan hal-hal lain. Ada mungkin kekuatan lain yang kita yakini. Maka Bapak Ibu, ini momentum kita untuk betul-betul meluruskan, membersihkan i'tiqadiyah kita. Keyakinan kita hanya kepada Allah. Maka seperti yang kita baca dalam setiap solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita bersihkan i'tiqad kita.
Keyakinan kita, kepercayaan kita, tauhid kita bersihkan, betul-betul hanya yang kita sembah itu hanya Allah. Yang kedua, ada yang disebut dengan dalam pembagian hijrah maknawiyah itu adalah hijrah fikriyah. Bapak Ibu kaum muslimin, kadangkala kehidupan hari ini bercampur pemahaman yang lurus ya terhadap ajaran Islam terkadang dicampurkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam dengan paham-paham liberal. Mereka menganggap semua agama sama, tidak perlu kita mengklaim agama kita yang paling benar. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi mereka yang tidak memilih Islam, silahkan. Allah juga tidak memaksa. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tetapi bagi kita umat Islam, keyakinan kita, inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, agama yang lurus, agama yang benar adalah agama Islam. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hindarkan diri kita, anak-anak kita dari paham-paham yang dapat merusak mereka. Ada yang disebut dengan paham sepilis, sekuler, kemudian pluralisme, liberalisme. Kalau sekuler memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Kalau urusan agama jangan bawa-bawa ke kantor. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena hidup kita ini 24 jam. Maka agama mengatur semua itu. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, apa yang kita lakukan semasa kita terjaga itu, sampai kita mau tidur pun diatur oleh Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau mandi ada niatnya, macam-macam Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, orang sekuler mereka menganggap negara, kehidupan dunia tidak perlu dicampurkan dengan agama. Kalau urusan dunia, ya dunia saja. Kalau urusan politik, jangan dibawa-bawa agama. Kalau urusan pemerintahan, jangan dikaitkan dengan agama. Ini orang sekuler. Nah, kemudian paham yang kedua adalah liberalis, menganggap semua agama sama. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam ajaran kita ini tentu bertentangan, seperti yang kita sampaikan tadi. Yang ketiga, kemudian ada yang disebut dengan paham liberal, pluralisme. Ya, pluralisme itu Bapak Ibu, mereka menganggap ya memang perbedaan itu menjadi sesuatu yang mesti ya kita hargai, tetapi pluralisme yang dipahami oleh orang-orang barat itu sudah berlebihan Bapak Ibu. Kita tidak menganti terhadap pluralisme, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu bahwa Allah menciptakan manusia secara laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kalian daripada laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, hijrah fikriyah, kita tambah ilmu kita, luruskan pemahaman kita tentang agama kita. Yang ketiga, dalam pembahagian hijrah maknawiyah itu ada yang disebut dengan hijrah syu'uriyah, hobi kita, selera kita. Hari ini Bapak Ibu, berbagai tren muncul. Anak-anak muda sekarang naik daun seperti fashion show. Bapak Ibu di berbagai tempat ditiru-tiru pula. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita berpaluk-paluknya di muka orang ramai, tidak ada rasa malu lah itu. Bapak Ibu membuka aurat di tempat umum, ya tentu ini bertentangan Bapak Ibu. Jangan nanti anak-anak kita, ya cucu kita kemudian terbawa arus. Ingat Bapak dan Ibu, kata Nabi dalam sebuah hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bahagian dari kaum itu. Walaupun agamanya tidak bertukar, Allahnya tetap sebagai Tuhan bagi dia, tapi kalau budayanya sudah jauh daripada ajaran Islam, ya tentu akan membawa mereka sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, mereka akan mengikuti agama budaya orang lain. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, inilah pesan-pesan kita pada kesempatan ini. Mari kita selalu berjuang
Mari kita selalu berkorban untuk taat kepada Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, hidup ini adalah perjuangan. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan yang kita berikan kepada Allah, baik itu harta, jiwa, dan segalanya, mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah berikan ganjaran terbaik kepada kita dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.